Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noir Halimun Alam. Asal saya dari kota kecil Tasikmalaya, salah satu kota di provinsi Jawa Barat. Saya di sini akan bercerita lebihnya sih kisah kejadian apa yang telah dialami oleh diri saya sendiri seputar yang diminta oleh kameramen youtuber yang mempunyai akun YouTube ini. Saya disuruh menjelaskan dan mengisahkan kejadian yang dialami oleh diri saya sendiri. Berikut kejadian awal pertama saya terbukanya hijab, yang dimana kejadian ini tidak semua orang bisa terjadi, hanya orang-orang yang diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sifatnya mutlak bagi orang, rata-rata, tidak semuanya, rata-rata mutlak terhadap orang pilihan. Pertama yang saya alami dulu, kurang lebih dari umur, kalau umur tuh lupa ya, sekitar SD lah, ada SD kelas 4, 5, 6 udah ada sih, sedikit-sedikit di sana terbuka keanehan-keanehan, tapi oleh saya gak dirasa dan diabaikan oleh saya gitu, jadi diacuhkan, kirain itu ya kayak gimana ya, jadi kayak seperti hayalan kalau sudah dewasa begitu. Tapi ya semakin waktu kesini itu semakin sering dan semakin aneh gitu. Awalnya itu kurang lebih SD. Yang pertama yang dirasakan oleh saya, pertama yang dilihat adalah sosok-sosok, kalau dari makhluk goib beda golongan seperti saya, yang bisa dikategorikan tanda kutip Allahu alam jin atau siluman. Itu yang pertama saya lihat. Yang kedua yang saya lihat, orang-orang yang sudah tiada, yang meninggal dunia. Itu pun orangnya bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Awalnya itu ketika terbuka hijab saya, terbuka apa yang dilihatkan oleh Allah kepada diri saya, itu saya rasakan gak disangka-sangka gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang paling tidak bisa dilupakan itu waktu di pesantren. Soalnya itu kayak nyata gak nyata gitu. Kayak cuma ilusi, Setengah hayalan gitu. Kayak hayalan, imajinasi kata bahasa sekarang mah gitu. Tapi kalau imajinasi saya sudah bisa membedakan gitu. Soalnya itu bukan 1-2 kali yang saya rasakan. Itu yang paling pengalaman yang dialami oleh diri saya tentang terbukanya hijab, terbukanya mata batin saya itu ketika di pesantren. Itu sangat jelas, itu sangat tidak ada apa ya kalau dikatakan mah, tidak ada yang samar gitu. Kan kalau waktu SD mah masih samar gitu, masih jauh dekat, jaraknya masih jauh gak dekat gitu, masih samar. Yang dilihat tuh itu bisa jadi ini, bisa jadi ini gitu. Tapi ketika di pesantren ya itu pasti yakin yang saya lihat itu jelas gitu. Itu karena saya, bukannya saya perhitungan atau mempublikasikan kebaikan diri saya, karena yang saya rasakan dulu, saya itu ya alhamdulillah, ini mah kasih sayangnya Allah terhadap diri saya. Dulu saya sering mengumandangkan adan, sering kali saya adan di setiap waktu sholat 1, 2. Dulu saya sangat rajin sebelum adan atau sesudah adan
membaca sholawat di masjid. Itu yang saya sering lakukan. Itu yang saya eh, pastikan bisa jadi saya terbuka hijab atau mata batin itu karena itu. Lagi pula kalau diperkenankan, bukannya maksud saya apa-apa ya, Iya. tapi ya dari atasnya, dari bapak saya atau mama saya itu Ada katanya keturunan gitu. ada turunan yang hebat yang bisa seperti yang saya ceritakan, bahkan lebih gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gitu, makhluk goib ataupun bangsa jurig ya, kalau bahasa Sundanya, itu berbentuk ngebentuk kayak gimana gitu? Apa kayak benda dohir gitu, kayak meja atau kayak lemari, gimana gitu maksudnya? Sebenarnya panjang kalau dibahas satu persatu, itu gak cukup 1 hari 1 bulan, bahkan 1 tahun pun gak bisa. Cuma bisa dirangkumkan, Ya, bisa ini dijelaskan. maksudnya globalisasi Ya, itu. secara globalisasinya gini. Kalau makhluk gaib itu jin ya, terutama siluman atau jin. Kuntilanak, bangsa Soalnya beda-beda banyak kan kalau dibahas mah. Iya, Kata iya. tadi juga. Kalau jin seperti kuntilanak itu pocong. Itu kalau beneran makhluk halus, makhluk gaib itu satu sifatnya tidak akan apa bahasanya. Itu tidak akan, kakinya tuh tidak akan menapak di tanah gitu. Gitu. Oh, iya. Jadi muncul bahasa Sunda nama mau napak gitu. Jadi tidak akan menyentuh tanah, si kaki dan organ tubuhnya itu tidak akan mengenai tanah gitu. Jadi melayang sifatnya. Oh iya. Jadi kalau ada penampakan dalam kamera, video ataupun apa ya, live streaming, ada hantu gitu atau makhluk gaib, itu kakinya atau organ tubuhnya tersentuh sama tanah atau bersentuh di atas tanah, itu bohongan. Oh, iya. Soalnya makhluk gaib itu kalau dikatakan mah ruh kan, gitu, ruh. Soalnya bayangan gitu. Jadi bayangan itu gak tersentuh oleh tanah gitu. Jadi Ibarat bayangan. ibarat bayangan seperti ini tak? Ini bayangan kan? Iya, iya, iya. Seperti gitu. Jadi wujudnya itu seperti ini. Jadi kita tidak akan bisa tersentuh dalam bawah sadar kita, terkecuali kita atau saya sendiri masuk ke alam sana gitu. Oh, iya, Maksudnya masuk ke alam sana itu pun gak bisa secara sembrono gitu, gak bisa secara detail jelas begitu bisa di live streamingin, gak bisa gitu. Soalnya itu peraturannya itu jelas sangat berbahaya kalau dijelaskan, soalnya rahasia itu. Tidak bisa ada orang yang live streaming masuk bisa berinteraksi sama makhluk gaib, gak bisa. Iya, iya. Maaf Ustadz. Ya, saya mau bertanya nih. Awal terbuka mata batin itu kayak gimana gitu ya, reaksinya gitu, atau awal mula gitu, kayak gimana? Awal mula, kalau sendirian, saya merasakan kita itu tidak menyendiri. Kayak seperti Ada yang nemani gitu. menemani, ada yang Ngikutin duduk, kita ada yang gitu. ngikutin kita gitu. Itu yang gejala-gejala pertama Oh, iya, yang dirasakan oleh seseorang yang awal mula akan terbuka mata batin tuh gitu. Biasanya. Kalau di ciri fisik gimana? Maksudnya gimana fisiknya? Ya, maksudnya kan kalau fisiknya itu sering melamun apa gimana gitu. Maksudnya Biasanya sering menyendiri, suka yang bersepi, Oh. nyepi gitu, tidak suka keramaian gitu. Oh, iya, iya. Menyendiri orangnya gitu. Gimana pun dia sibuk, pasti sibuknya sendiri gitu. Oh, Tidak iya. melibatkan orang lain. Soalnya ya maaf kalau dikatakan makhluk gaib itu tidak suka keramaian. Gitu. Jadi mau muncul atau mewujudkan diri itu sangat jarang di depan muka orang-orang banyak gitu. Biasanya di orang-orang sepi. Kan banyak kan cerita-cerita yang orang-orang menemukan hantu itu kan sendirian gitu. Iya, iya. Jarang kan ketika banyakan mah gitu, terkecuali ya Nyi Kuntilanak itu sering kali ketika ada yang berkumpul bisa jadi, itu juga yang berkumpul gak banyak-banyak gitu. Iya. Gitu soalnya. Jadi ciri fisik mah sering menyendiri gitu, sering mengasingkan diri. Biasanya gitu. Kalau melamun itu Tidak termasuk. tidak termasuk. Tidak Ya. termasuk. Itu mah bisa dikategorikan gini, ada yang mengatakan ngalamun, bisa jadi nih bahasanya, bukan berarti bisa sepenuhnya gitu ngalamun teh, termasuk orang-orang yang terbuka mata batin. Oh, iya, iya. Tapi ini mah bisa jadi, ini mah yang awal bisa melihat
pertama muncul-munculnya seorang makhluk gaib. Bisa Oh, jadi iya iya. di tempat, contohnya di keramaian, di kelas. Kalau Iya. seorang mahasiswa atau seorang pelajar ya, Iya iya. kan dia merasakan sesuatu nih, sepertinya seperti gini. Ada yang mengikuti ya. Ada yang mengikuti atau ada melihat dia arah depan, dia ada arah pinggir yang agak aneh gitu. Iya. Pasti dia mengamati. Itu bukan melamun tapi mengamati. Oh, Tapi iya. orang biasanya menilai dia melamun gitu. Padahal mengamati gitu, mengamati gini. Atau gini ya melihatnya. Kayak melamun gitu. Justru itu mengamati, bukan melamun. Iya iya. Kayak melamun emang sepintas mah kalau dilihat secara mata dohir itu melamun gitu. Iya. Tapi itu mengamati. Gini, soalnya lihat dia atau sedang berinteraksi secara batiniahnya. Oh iya iya. Bisa jadi dia masuk raga sukmanya ke alam sana. Bisa jadi, atau dia lagi berinteraksi gitu biasanya, atau melihat dengan jelas secara detail gitu, menelusuri. Akhirnya orang menyangkanya itu melamun. Itu nah ya segitu cukup. Demikian yang saya berikan, yang saya kisahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan memberi ilmu, inspirasi ya begitu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Ustaz untuk pengalamannya. Assalamualaikum.